Halo semua, nah pada hari ini kita sama-sama akan membahas soal dari tugas kita yang kemarin. Nah kita langsung mulai ya dari yang pertama. Kita punya persamaan itu Gx, x kuadrat minus 4x minus 5. Nah sekarang kita harus cari nilai minimumnya, berarti kita cari menggunakan b kuadrat kurang 4ac per min 4a. Nah kita tinggal masukin nih, b-nya itu kan minus 4. Minus 4 kuadrat ya, karena ini A-nya 1, terus B-nya itu yang ada di sini ya, minus 4, terus C-nya itu yang ada di sini, C-nya minus 5. Nah, jadi minus 4 terus dikuadratkan, minus 4 kali A, A-nya 1, kali C, C-nya minus 5, per minus 4A, berarti minus 4 kali 1. Nah, ini tinggal kita pangkat ini, jadinya 16, nah ini min 4 kali 1 itu min 4, lalu min 4 kali min 5, jadinya plus 20. Jadi ini jangan sampai salah ya, dikaliin dulu. Tambah 20 per minus 4. Nah, jadi kita punya 36 bagi minus 4. Jadi hasilnya adalah minus 9. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang kedua. Persamaan sumbu simetri untuk grafik di samping. Jadi kita punya, udah ada ya grafiknya, persamaannya udah ada x kuadrat tambah 2x min 19. Nah, sumbu simetri itu berarti kita pakai minus b per 2a. Nah, jadi tinggal kita cari minus b. Di sini a-nya 1, b-nya 2, c-nya minus 19. Kita masukin, jadinya minus 2 per 2 kali 1. Jadi minus 2 per 2. Jadi hasilnya min 1. Jadi persamaan sumbu simetrinya x sama dengan min 1. Gitu. Nah, kita lanjut ke yang nomor berikutnya. Nomor 3. Pembuat nol fungsi dari grafik di bawah adalah, nah ini jadi ada x sama dengan min 2 atau x sama dengan 0, pilihannya ya x sama dengan min 2 atau x sama dengan 3, x sama dengan 3 atau x sama dengan minus 6, dan yang D, x sama dengan 0 atau x sama dengan 3. Nah ini kita tinggal lihat di gambarnya aja, karena kita udah dikasih gambar nih, udah dikasih gambar grafik kan. Nah tinggal lihat ini, nah dia tuh yang ini kan yang ini nih, yang berpotongan ya. Jadi pembuat nol itu, jangan lupa bahwa pembuat nol itu adalah titik potong sumbu X. Jadi grafik ini dia memotong sumbu X di titik apa? Itu pembuat nol ya. Nah, di sini dan di sini. Nah, berarti X sama dengan minus 2. Lalu yang satu lagi adalah X sama dengan 3 ya. Gitu. Jadi itu isinya. Jadi kalian tinggal langsung aja lihat dari gambar. Nah berikutnya, gambar di samping adalah grafik dari suatu fungsi kuadrat. Dan juga sama, ditanya pembuat nol fungsi. Nah kita lihat sama ya. Jadi yang berpotongan sama sumbu X, berarti ini sama titik yang ini nih. Misalkan ini titik X ya. Jadi yang satu minus 5, satu lagi X. Nah kita lihat aja nih dari sini pilihannya. Jadi salah satunya harus minus 5. Nah jadi ini nggak mungkin kan tuh. Yang B ya karena nggak ada minus 5. Yang D juga nggak mungkin karena nggak ada minus 5. Berarti antara A sama C. Nah sekarang kita lihat nih. Si X ini dia tuh ada di yang positif. Jadi pasti X itu positif. Nah, kita cari yang minus 5 sama yang X-nya tuh positif. Nah, pasangan yang positif cuma yang A. Jadi isinya yang A, 3 dan negatif 5. Nah, kita lanjut. Sekarang ditanya sumbu simetri ya. Sama ini kayak yang tadi. Kita punya persamaannya ada x kuadrat kurang 2x min 3. Nah, kita tinggal cari sumbu simetrinya. Sumbu simetri itu berarti x sama dengan minus b per 2a. Sama ya, kita tentuin. A-nya itu 1, B-nya itu minus 2, C-nya itu minus 3. Nah, jadi tinggal kita cari. Minus B, berarti minus 2 per 2a. 2 kali A, A-nya 1. Ini min sama ketemu sama min jadi plus ya. Jadinya 2 per 2. Jadi hasilnya 1. X sama dengan 1. Kayak gitu. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 6. Nah ini ya. Sama, X kuadrat. Udah kasih tau nih fx-nya. Fx itu X kuadrat kurang 4X tambah 3. Terus kasih tau juga tuh daerah asalnya ya. Jadi X dimana 0. Terus ini X lebih besar sama dengan 0. X lebih kecil sama dengan 4. Nah, terus X-nya bilangan real ya. Terus kita lanjut. Nah, udah dapet kayak gini. Kita tinggal lihat aja dari grafiknya. Jadi di sini kasih tahu adalah titik ini ya. Garis-garis ini nih, ada yang 2 kan.
di 2, terus ada yang di minus 2, ada yang di minus 2. Nah, ini tuh sumbu simetri. Jadi dia tuh sumbu yang membagi grafik jadi 2 bagian yang sama besar. Nah, sumbu simetri kita tahu minus B per 2A. Nah, jadi kita cari nih. Minus B berarti min 4. B-nya ini ya. A-nya kan 1, B-nya min 4, C-nya 3. Per 2 kali A. A-nya 1. Jadinya 4 per 2. Jadi isinya 2. Nah, jadi pilihannya adalah yang sumbu simetrinya 2. Jadi antara A atau C. Nah, ini udah pasti salah ya yang B sama yang D, karena dia minus 2 nih. Sedangkan ini sumbu simetrinya tuh X sama dengan 2. Nah, sekarang kita tinggal lihat. Nah, jadi yang satu grafiknya bentuknya kayak gini ya, terbuka ke atas, satu lagi terbuka ke bawah. Nah, tinggal lihat di sini nih. A-nya, ingat kalau A dia itu positif, berarti ingat aja, kalau positif berarti senyum, berarti grafiknya tuh bentuknya gini. Gitu ya. Jadi kalau A positif, grafiknya bentuknya pasti kayak gini nih, terbuka ke atas. Nah, jadi ini isinya yang A, karena dia terbuka ke atas. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 7. Dan juga sama nih kayak yang tadi nih, X kuadrat min 6X sekarang ya. Jadi ada kita punya grafik fungsi kuadrat, di sini ada 4 ya. Persamaannya X kuadrat kurang 6X. Nah, kita tinggal cari nih. Ini kita bisa cari pembuat 0, boleh. Mau cari langsung sumbu simetri sama nilai maksimum juga boleh. Serahkan cari semua ya. Pertama pembuat 0-nya dulu. Pembuat 0 atau titik potong sumbu X. Nah, itu kan berarti si fx-nya 0 ya. Jadi 0 sama dengan X kuadrat min 6X. Nah, berarti ini kita faktorin. Jadi X kali X minus 6. Gitu. Nah, berarti X-nya sama dengan 0. Yang satu lagi X min 6 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0, X sama dengan 6. Nah, jadi 0 sama 6. Itu ya ada 2, 0 sama 6. Nah, terus kita punya juga sumbu simetri. Kita cari. Sumbu simetri itu minus B per 2A. Jadinya minus dalam kurung minus 6 per 2. 2 kali 1. Jadinya 6 per 2. Jadinya 3. Terus kita juga punya nilai ya. Kita punya nilai minimum. Itu jadi Y ya. Kan ini jadi X nih. Jadi Y-nya. Nilai minimumnya B kuadrat minus 4AC per min 4A. Nah, B-nya kan minus 6 dikuadratin. Min 4 kali A, A-nya 1 kali C-nya 0. Karena nggak ada kan? Min 4 kali 1. Jadinya 6 minus 6 dikuadratin, 36. Bagi minus 4. Jadi hasilnya min 9. Nah, jadi si titik baliknya itu 3, min 9. Nah, kita tinggal cari ini di gambar yang pembuat 0-nya 0 sama 6. Terus si itunya 3, minus 9. Nah, tinggal lihat ya. Nah, jadi isinya yang A. Gitu. Jadi ini nanti kalau misalnya kalian di soal, kalian bisa cari pembuat 0-nya. Kalau pembuat 0-nya kan ini masih ada 2 pilihan nih, 0 sama 6. Itu juga bisa langsung kayak tadi ya. Misalnya ya, kan 0 sama 6 nih. Berarti C nggak mungkin, D nggak mungkin. Nah, tinggal A sama B. A sama B itu bedanya itu ya, satu yang terbuka ke atas, satu terbuka ke bawah. Nah, tinggal lihat si A-nya. A-nya kan positif. A-nya positif pasti bentuk grafiknya kayak gitu ya, senyum. Jadi ya udah, isinya pasti yang A. Kayak gitu. Kita lanjut. Nah, berikutnya adalah diketahui fungsi fx 2x kuadrat min 2x min 12. Ditanya f setengah. Nah, kalau ditanya f setengah, berarti kita tahu x-nya itu setengah. Kita tinggal masukin aja. Ini sama kayak fungsi ya. Kayak soal fungsi di kelas 8. Jadi tinggal kita masukin aja. X-nya masukin setengah. Jadi setengah dikuadrat kurang 2 kali setengah minus 12. Nah, ini 2 kali, nah jangan lupa ya. Yang di dalam kurung dikuadratin dulu. Jadi 1/4 kurang, coret, minus 1 minus 12. Ini bisa coret 2, jadi setengah minus 1 minus 12, berarti minus 13 ya. Nah, jadi kita punya setengah kurang 13. Kalau dapat kayak gini, kalian samain dulu penyebutnya. Jadi 2, ini 1 kurang 2 kali 13, 26. Jadi isinya minus 25 per 2, atau minus 12 setengah. Tuh, kalian boleh ya langsung juga dari sini setengah kurang 13 langsung minus 12 setengah, itu juga boleh. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, bisa langsung yang ini masukin dulu, jadi samain dulu penyebutnya.
Kan penjumlahan, pengurangan, pecahan itu samain dulu si penyebutnya. Kita lanjut ke nomor yang 9. Sama ya. Nah, ini ada 2x kuadrat kurang 4x tambah 5. Terus fx. Nah, ini ditanya nilai minimum. Ya udah aja berarti b kuadrat kurang 4ac per min 4a. Nah, tentuin aja a-nya kan yang depan x kuadrat tuh ya, 2. B itu yang di depan X, berarti min 4. C itu yang sendiri, jadi 5. B kuadrat berarti dia minus 4 dikuadratin minus 4 kali A. 2 kali C, 5. Per minus 4 kali A. A-nya itu 2. Nah, tinggal dikuadratin. Min 4 dikuadratin itu 16. Nah, yang ini jangan sampai salah ya, kaliinnya bertahap. Min 4 kali 2 dulu, min 8. Min 8 kali 5, hasilnya min 40. Jadi 16 min 40 per min 4 kali 2. Itu minus 8. Nah, udah tinggal iniin. 16 kurang 40 itu tuh minus 24 bagi minus 8. Nah, jadi kita punya hasilnya adalah 3. Gitu. Kita lanjut. Persamaan sumbu simetri pada grafik. Nah, sekarang ini sama juga dikasih grafik lagi nih. Min x kuadrat tambah 2x tambah 15. Nah, ditanya adalah sumbu simetri. Berarti x sama dengan minus b per 2a. Tinggal kita cari. A-nya itu minus 1, b itunya 2, c-nya itu 15. Jadi minus 2 per 2 kali min 1. Jadi minus 2 per minus 2. Hasilnya adalah 1. Jadi x sama dengan 1. Gitu ya cara cari sumbu simetri. Jadi simpel, jangan sampai salah pas kalian cari sumbu simetri ini. Kita lanjut ke yang berikutnya. Koordinat titik balik maksimum kurva parabola y minus setengah x kuadrat tambah 4x min 3 setengah. Nah, ini kan titik balik ya. Berarti ada x, ada y. X ini sumbu simetri. Y ini dia nilai maksimum atau minimum. Ini nilai maks ya. Nah, tinggal kita masukin aja cari x min b per 2a. Jadi minus b min 4 per, nah ini A-nya min setengah, B-nya itu 4, C-nya itu minus 3 setengah. Minus 3 setengah itu 2 kali 3 ya, 6. 2 kali 3, terus ditambah 1, jadinya minus 7 per 2. Nah, sekarang tinggal masukin 2 kali A, A-nya min setengah. Coret, jadinya min 4 per min 1. Jadi isinya 4. X-nya 4. Nah, cara cari nilai maksimum. Ini ada 2 cara. Jadi kalian bisa yang pertama itu adalah cari langsung ya pakai b kuadrat min 4ac per min 4a. Nah, jadinya kita punya b kuadrat berarti 4 kuadrat min 4 kali a. A itu min setengah. Terus kali c. C itu minus 7 per 2 per min 4 kali a. A-nya min setengah. Nah, ini min 4 kali min setengah. Coretnya jadi 2. Min 2 kali min 1 jadi plus 2. Terus 2 plus 2 kali minus 7 per 2 kali jadinya minus 7. Jadi kita punya 16 minus 7 per, ini coret 2, min 2 kali min 1. Jadinya 2. 16 kurang 7 itu 9. 9 per 2. Jadi hasilnya adalah 4 setengah. Jadi kayak gitu cara carinya. Atau pakai cara kedua, boleh. Ini cara pertama, ini cara kedua. Kita kan udah tahu nih, X-nya tuh 4. Nah, jadi bisa kita langsung masukin ke sini buat cari Y. Kepersamaannya, min setengah, nah X-nya masukin 4. Tambah 4 kali 4 kurang 3 setengah. Jadi min setengah kali 16 tambah 16 kurangi 3 setengah. Nah, ini coretkan tuh 8. Jadi min 8 tambah 16 minus 3 setengah. Min 8 tambah 16 itu tuh 8. 8 kurang 3 setengah. Jadi ini hasilnya adalah 4 setengah. Gitu. Atau kalian boleh kalian jadiin dulu gitu ya, samain dulu penyebutnya. Ini kan 8 minus 7 per 2 ya. Jadinya per 2, 2 kali 8 16, 16 kurangi 7. Jadinya 9 per 2. Jadi hasilnya 4,5 juga sama. Gitu. Jadi bisa ya. Kalau ini tadi start langsung. 8 kurang 3 setengah, jadinya 4 setengah. Gitu caranya. Jadi kalian bisa pakai 2 cara, kalian boleh pilih pakai cara yang mana aja. Pokoknya yang kalian paling bisa.
Kita lanjut ke yang soal berikutnya, nomor 12. Jadi kita punya x kuadrat tambah 6x min 16. Ini fx-nya ya. Ditanya nilai minimum. Berarti ini A-nya 1, B-nya itu 6, C-nya itu minus 16. Nah udah tinggal kita masukin aja. Jadinya B kuadrat kurang 4AC per minus 4A. Nah terus jadi kita punya B-nya itu 6 kuadrat kurang 4 kali A. A-nya itu adalah 1 kali C. C-nya itu minus 16. Per min 4A. Jadi min 4 kali 1. Jadi 36. Nah ini tinggal kaliin ya. Min 4 kali 1 min 4. Min 4 kali minus 16 itu tambah 64. Bagi minus 4. Jadi kita punya 100 bagi minus 4. Hasilnya adalah minus 25. Gitu. Jadi itu pembahasan dari soal tugas kemarin. Terima kasih semua untuk perhatiannya.